Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Pada ini mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami Tuhan. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dengan segenap kerinduan kami. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau melayakan kami. Ampuni kami jika ada tindakan kami, perkataan, sikap kami yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami agar kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sama-sama kita mau katakan betapa hebat Allah kita. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Wahyu. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap tetap sehat, tetap kuat, tetap beriman terus di hadapan Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati
pembacaan firman-Mu dan berkati Tuhan saat ini aktivitas yang anak-anak-Mu akan lakukan selepas daripada ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan membuka di dalam Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di perapian. Dan kita sudah belajar bahwa tembaga itu adalah berbicara tentang penghakiman. Kakinya Tuhan Yesus sedang berjalan mengelilingi gereja-gereja atau ketujuh sidang jemaat itu dengan kaki yang terbuat dari tembaga. Dengan kata lain, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus sedang memurnikan umatnya atau memurnikan gerejanya. Banyak gereja-gereja, orang membuka gereja, mereka tidak mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan dan Tuhan sedang memurnikan. Dan pada waktu Tuhan bertemu atau datang kepada jemaat Efesus, dia melihat, menegur, dan terus kemudian dia mengkoreksi. Ya, itulah adalah kasih daripada Tuhan untuk menegur, untuk mengkoreksi atau mendisiplin daripada sidang Tuhan yang termasuk kita di dalamnya umat Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat suaranya bagaikan desau air bah. Nah, di sini perkataan desau air bah. Mungkin saudara berpikir air bah itu sepertinya pada zaman Nuh, hanya ada zaman Nuh saja. Lantas kita tidak bisa memikirkan seperti apa desau air bah itu. Kalau saudara perhatikan terjemahan bahasa Inggris, sound of many waters. Jadi suara dari kumpulan air yang banyak. Ya, itu suara daripada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Yohanes memperhatikan suaranya itu suara yang keras sekali, seperti desau, seperti gemuruh, ya, dengan kata lain gemuruh dari kumpulan air yang banyak. Nah, suara Yesus di akhir zaman itu tidak seperti suara gemericik air, ya, seperti ini. Saudara dengarkan. Itu adalah suara air yang gemericik. Suara air seperti itu bisa membuat orang tenang, tidur, ya, tertidur lelap. Bahkan orang di rumah mereka ada buat kolam-kolam kecil, ya, atau hiasan-hiasan dengan ada air mengalir. Suara gemericik air itu bisa memberikan keteduhan, bisa memberikan ketenangan atau kedamaian. Tetapi suara Yesus di akhir zaman tidak seperti suara itu, tetapi seperti suara ini. Saudara dengarkan, ini suara gemuruh dari kumpulan air banyak. Ya, suara Yesus dikatakan di dalam Wahyu tadi, ayat 1 ayat 15, suaranya itu seperti gemuruh dari kumpulan air yang banyak. Nah, pada waktu Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik dan kalian atau kita semua adalah domba-dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Suara gembala kepada domba-domba, suaranya lembut, suaranya manis didengar, suaranya menyejukkan hati. Wah, suaranya kayaknya adem, enak sekali dari suara dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman, Yohanes tidak menemukan suara gembala tersebut. Seperti yang gembala yang sangat lembut, suaranya seperti suara Tuhan Yesus pada waktu mengajar dengan lembut. Tapi ini suara yang gemuruh bagaikan gemuruh air, kumpulan dari air yang banyak. Nah, saudara lihat bahwa kalau misalkan gemuruh air,
Saudara perhatikan misalkan mungkin airnya ini adalah seperti sungai yang mengalir atau dari gunung turun seperti itu, dan dia suaranya berisik sekali dan airnya itu mengalir dengan sangat deras. Ya. Dan pada waktu air mengalir dengan sangat deras, itu salah satu fungsi daripada air adalah membersihkan. Hujan yang lebat itu membersihkan jalan raya, betul? Jalan raya di mana saudara tinggal, entah di Indonesia atau di Singapura atau di Australia, ya pada waktu hujan lebat itu jalanan jadi bersih, jalan segar gitu kan. Ya kecuali mungkin ada lumpur yang menghanyutkan lumpur. Tetapi apa yang dilalui oleh jalanan oleh air tersebut, kumpulan air yang banyak, itu menjadi bersih. Nah, suara Tuhan Yesus atau firman dari Tuhan Yesus adalah firman yang membersihkan. Firman yang membersihkan segala hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Pada waktu saudara membaca Alkitab, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara ditegur, ditertemplak, artinya saudara sedang dibersihkan. Saudara sedang bercermin apa ada dark spot dalam dalam tubuh saudara bisa bersihkan sambil saudara bercermin. Pada waktu kita bercermin atas firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, kita bisa bersihkan saat itu, kita bisa buang. Mungkin firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Maka sekarang saya justru malah membencinya, saya justru malah marah-marah, saya justru malah berniat untuk membalasnya. Maka ini tidak benar kata firman Tuhan, kita hapuskan, kita bersihkan, kita ampuni, dan terus kita kasihi dia, bahkan kita mendoakan, bahkan memberkatinya. Firman Tuhan itu membersihkan dan menyucikan, karena dia adalah seperti air yang gemuruh air yang banyak. Dan terus kemudian kalau saudara lihat suara dari Tuhan, dia tidak seperti suara gembala yang lembut lagi, tapi adalah suaranya berisik, ya. Seolah-olah kalau saudara lihat air yang sedang mengalir, itu sedang air yang berlomba, rushing gitu, bergegas, ya. Dengan kata lain, ini adalah berbicara tentang urgent, sesuatu yang sangat urgent sekali. Kalau saudara melihat ada orang sedang menyeberang di jalan, dan terus tiba-tiba ada mobil dari jurusan lain sangat dengan kecepatan tinggi, saudara memberikan peringatan kepada orang tersebut. Dan pada waktu saudara memberikan peringatan pada orang tersebut, apakah saudara berkata, hati-hati, awas ada mobil gitu? Tentu saudara nggak berkata demikian, keburu mati itu orang, ya. Tentunya saudara berkata, hati-hati, awas ada mobil. Saudara menjerit, berteriak sekuat tenaga untuk menyadarkan orang tersebut untuk dia tetap sadar, dan terus dia melihat ada mobil dan dia bisa cepat lari atau mengambil jurusan yang aman saat itu. Karena sangat urgent sekali. Nah, suara Yesus seperti kumpulan air banyak, ini adalah berbicara tentang firman yang sangat urgent, firman yang sangat mendesak sekali. Firman Tuhan di akhir zaman adalah firman Tuhan yang akan lebih tajam, akan lebih memurnikan, akan lebih menyakitkan, dengan kata lain menyakitkan untuk memulihkan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, menegur dengan keras seperti itu, tidak disayang-sayang lagi, ya. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu, kenapa nggak datang ke gereja? Aduh, saya ngantuk. Oh ya, it's okay, Tuhan tetap mengasihi kamu, lain kali datang lagi, gitu. Terus minggu depannya, kok nggak datang hari ini, minggu ini kenapa nggak datang? Aduh, saya lagi banyak kerjaan, saya nggak sempat ini untuk datang ke gereja. It's okay, nggak apa-apa, Tuhan masih sayang kamu. Nanti ya minggu depan datang lagi, minggu depannya lagi nggak datang. Kenapa nggak datang? Aduh, nggak bisa datang karena saya telat bangun lagi. Oh, it's okay. Ya, itu 20 tahun yang lalu bisa lah seperti itu. Tapi sekarang kita sudah masuk dalam akhir zaman. Saudara nggak bisa seperti itu lagi. Saudara harus disiplin. Saudara harus benar-benar harus set standar dalam hidup saudara. Sekarang banyak ada kemudahan. Saudara diberikan kemudahan untuk saudara mengikuti live streaming melalui
jaringan internet di rumah saudara tanpa perlu datang ke gereja. Dan itu memberikan satu kenyamanan untuk saudara tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu sacrifice dalam bentuk mungkin ongkos, waktu perjalanan seperti itu. Saudara tinggal duduk manis di rumah saudara sambil makan kuaci ya, sambil minum teh, dan saudara bisa mendengarkan khotbah, bisa mengikuti ibadah. Tapi untuk saat ini saya sarankan untuk kita benar-benar, kalau saudara memilih untuk mengikuti live streaming dalam ibadah minggu, saudara tetap disiplin, set disiplin dalam kehidupan saudara. Oke, hari ini saya mau beribadah kepada Tuhan. Saudara stop HP saudara atau WhatsApp atau apa. Kalau saudara nonton dari HP ya no choice. Tapi kalau saudara nonton dari TV, nonton dari komputer, saudara bisa matikan supaya saudara tidak dihubungi selagi ibadah. Sama seperti kondisi pada waktu saudara beribadah di gereja ya. Dan kita harus mendisiplin diri kita karena kita sedang menghadapi zaman yang sudah berada di akhir zaman. Yesus datang kedua kalinya akan sangat-sangat dekat sekali. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan ingin mendisiplin umatnya. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan itu bagaikan desau air bah, bagaikan gemuruh air yang banyak. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan yang cukup keras, itu akan menjadi hal yang normal pada akhir zaman ini. Karena firman Tuhan nggak akan seperti sayang-sayang lagi, nggak akan seperti it's okay, Allah mengasihimu, benar Allah mengasihimu. Tapi mulai akan ada tentang penghakiman, tentang dosa, tentang disiplin. Itu akan mewarnai khotbah-khotbah atau firman Tuhan menjelang akhir zaman. Saudara akan semakin sering mendengarkan khotbah seperti itu. Nggak khotbah-khotbah yang berkata engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor lagi, berkat berkelimpahan. Itu sudah bergeser. Itu saudara akan lebih banyak mendengarkan tentang makanan yang padat, yang untuk mendewasakan, untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Suara Yesus di akhir zaman bagaikan kumpulan air banyak, bagaikan gemuruh air banyak, menyucikan, membersihkan segala kotoran, segala hal yang tidak berkenan. Dan juga Tuhan Yesus mengundang untuk kita benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan suaranya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kali mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati kami dibersihkan, hidup kami dikuduskan, sehingga Tuhan setelah kami selesai mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai berjumpa kembali.